kembali lagi di channel YouTube SMA Kristen Petra juga di program Struggle. Nah, karena ada pepatah nih ya yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama aku Felicia, akrab dipanggil dengan sebutan FO, dan teman saya, aku Frelda, dan kita berdua yang akan menemani kalian di konten kali ini. Hai semuanya. Nah, Fel, kira-kira kita tuh hari ini bakal bahas apa sih? Jadi, karena sebentar lagi kan ada peringatan Hari Pendidikan Nasional, tepatnya pada tanggal 2 Mei. Jadi topik yang akan kita angkat tuh nggak akan jauh-jauh dari hal-hal yang berbau pendidikan gitu. Oh gitu, Fel. Oke. Nah, tapi kita nggak mungkin dong ya cuma ngobrol berdua aja, nggak asik gitu loh. Jadi langsung aja nih, kita sambut dua bintang tamu spesial kita yang punya segudang prestasi. Halo, Kak Michael dan juga Kak Jevon. Gimana kok kabarnya? Pada baik-baik aja kan ya? Baik. Oke kok, karena mungkin ada beberapa teman kita yang nggak kenal sama Koko, mungkin bisa perkenalkan sedikit tentang diri Koko. Mungkin boleh dari Ko Jevon dulu. Yuk. Ya, nama aku Jevon, sekarang aku kelas 12 di SMA Kristen Petra 3. Ya, perkenalkan, nama saya Michael Susanto dari kelas 12 IPS 2 SMA Kristen Petra 3. Oke kok, karena Ko Michael dan Ko Jevon sudah memberikan sedikit perkenalan, sekarang kita boleh dong ya nanya-nanya dikit nih sama Koko. Oke, jadi pertama aku mau nanya nih, kira-kira menurut Ko Jevon dan juga Ko Michael, sepenting apa sih pendidikan itu? Mungkin boleh dari Ko Michael dulu deh. Kalau menurut saya, pendidikan itu sarana untuk menambah ilmu dan wawasan serta mengasah kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah di masa yang akan datang. Kalau Ko Jevon? Ya, tentunya pendidikan itu sangat penting ya, karena kan untuk menambah wawasan. Dengan adanya wawasan kita dapat memiliki kemampuan dan keahlian. Nah, dari adanya kalian itu kita dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan. Oke, jadi kalau aku simpulin dari jawabannya Ko Michael dan juga Ko Jevon, pendidikan itu penting karena kita bisa dapat banyak wawasan dan bisa menjadi jembatan untuk kita menggapai cita-cita ya. Nah, ngomong-ngomong soal cita-cita, aku boleh nggak sih tanya cita-citanya Ko Michael sama Ko Jevon itu apa sih sebenarnya? Mungkin boleh dari Ko Jevon dulu deh. Ya, aku sendiri punya cita-cita untuk bekerja di bidang keuangan ya. Wah, kalau Ko Michael? Kalau cita-citaku itu lebih ke membahagiakan orang tua. Waduh, mulia sekali cita-citanya. Oke, sekarang gantian aku ini ya yang kasih pertanyaan buat Koko. Kira-kira selama ini prestasi apa yang paling berkesan bagi Koko selama bergelut di bidang ekonomi gitu? Tuh. Mungkin dari Ko Jevon dulu deh. Ya, aku sendiri prestasi yang paling berkesan itu tentunya dapat medali emas di KSN 2021 ini. Keren, hebat. Kalau Ko Michael? Kalau prestasi yang mengesankan bagi saya itu juara 1 Olimpiade Ekonomi dari Universitas Erlangga. Wah, dua-duanya sama-sama punya prestasi yang super keren ya. Betul. Nah, sekarang kan Ko Michael dan Ko Jevon ini sering banget ya ikut Olimpiade. Nah, kira-kira ada nggak sih tips gitu supaya gimana sih cara membagi waktu untuk belajar buat Olimpiade sama belajar untuk sehari-hari untuk sekolah? Dari Ko Michael. Kalau saya itu sepulang sekolah atau selesai Zoom pembelajaran itu saya biasanya istirahat dulu. Istirahat misalnya lihat-lihat sosial media, mandi, makan. Nah, setelah itu baru saya mengulang-ulang pelajaran yang tadi saya pada saat sekolah itu gak kurang pahami. Nah, setelah itu baru saya belajar untuk persiapan buat lomba dan Olimpiade. Nah, kalau ada waktu luang baru saya melakukan kegiatan lain lagi seperti lihat-lihat sosial media sama istirahat. Berarti time managementnya udah dijaga gitu ya sama Koko. Kalau Ko Jevon sendiri gimana? Ya, kalau aku sendiri kan sebagai pelajar ya banyak kegiatannya sekolah, terus juga ada tugas-tugas dari sekolah dan sekarang juga ada Olimpiade ya. Nah, kalau aku sendiri itu yang aku utamain itu tugas-tugas dari sekolah dulu, aku kerjakan sampai selesai, baru aku belajar Olimpiade. Dan ya kalau bisa setiap hari itu sediain waktu 1-2 jam untuk belajar Olimpiade. Tapi pernah nggak sih Koko ngerasa jenuh gitu, rasanya bosan kok tiap hari harus belajar gitu? Ya tentunya kalau belajar terus ya pernah jenuh ya, jadi kita kan butuh variasi ya. Biasanya ya aku nggak belajar terus,
kadang-kadang diselingi dengan bermain game, juga nonton film, ya kadang-kadang juga jalan-jalan sama temen sih gitu. Kok itu juga kayak gitu sih kan? Kalau aku pernah itu, jadi dulu itu aku nganggap belajar itu sebagai beban. Jadi kan kalau kita udah nganggap sesuatu sebagai beban, kita ngejarnya pasti ada bosan, malas, jenuh, terus jadi terpaksa gitu melakukannya. Terus aku pernah membaca satu kutipan atau satu quotes itu yang menyatakan kalau kamu nggak suka sesuatu, rubahlah. Tapi kalau kamu tidak bisa merubah itu, rubahlah cara atau sudut pandangmu dalam memandang masalah itu. Jadi aku coba terapkan dalam kehidupanku sehari-hari. Misalnya dulu kalau aku menganggap itu sebuah beban, sekarang aku menganggap itu sebuah kebutuhan untuk bekalku di masa yang akan datang. Misalnya saat guru itu menjelaskan kepada saya dengan senang hati untuk menyimaknya. Misalnya guru memberikan saya tugas, saya dengan senang hati untuk mengerjakannya. Jadi kalau kita menganggap segala sesuatu itu terutama pendidikan itu sebagai sebuah kebutuhan, tentu itu akan berguna untuk bekal kita di masa yang akan datang. Berarti intinya kita harus bisa merubah cara pandang kita, sama kita tetap bisa meluangkan sedikit waktu untuk kita have fun, kita melakukan hobi kita gitu ya. Jadi kita ini juga buat tips buat kita semua untuk kalau belajar tuh harus enjoy gitu. Nah terus kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan supaya cita-cita kita tuh tercapai gitu? Kalau menurut Ko Michael gimana caranya? Kalau menurutku itu yang penting itu kita harus optimis, tapi jangan overconfident atau terlalu percaya diri gitu, percaya diri yang berlebihan. Karena kan segala sesuatu cita-cita kita bisa tercapai kalau ada niat, ada kemauan dan kerja keras. Kalau Coach Evan gimana caranya? Ya sama ya, yang pasti kita harus tahu dulu dengan jelas cita-cita kita itu apa yang mau kita mau, supaya kita itu nggak jalannya itu nggak belok-belok gitu, lurus dan fokus. Dan tentunya harus ada kerja keras juga. Berarti tips yang pertama itu harus tahu tujuan kita tuh mau kemana, harus lurus, nggak boleh belok-belok gitu kan. Terus yang kedua kita kerja keras, kita terus gapai sampai dapat gitu ya, kita kejar terus. Terus yang ketiga harus optimis, tapi nggak boleh overproud. Iya, nggak boleh overproud. Nanti orang-orang yang lihat kayak, ih overproud nggak suka gitu. Jadi kita harus tetap jadi orang yang optimis gitu guys. Nah, kira-kira peran Tuhan Yesus selama ini di hidup Koko selama menjalani dan terus mengejar impian itu apa aja sih Koko? Ya untuk aku sendiri tentu Tuhan Yesus memiliki peran besar ya dalam hidupanku. Dan untuk setiap hal yang aku kerjakan itu aku selalu mengandalkan Tuhan dengan berdoa, meminta pimpinan dan penyertaan Tuhan agar setiap hal yang aku lakukan itu diberikan kemudahan. Kalau untuk Ko Michael sendiri? Kalau menurut saya kan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kan nggak lepas dari peran Tuhan. Jadi menurut saya peran Tuhan dalam kehidupan saya terutama belajar itu sangat berperan penuh. Nah, jadi kan Tuhan itu kan memberikan kita sebuah talenta, mau talenta akademik, talenta seni, talenta olahraga dan yang lain sebagainya. Nah, talenta itu kan hadiah dari Tuhan. Nah, cara kita untuk menyikapi talenta, kita memanfaatkan talenta itu dengan baik, itu adalah cara kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Ya kayak ada kan ya di Alkitab ya, kalau untuk mengejar suatu impian itu kita harus bekerja keras tapi juga dilengkapi dengan berdoa gitu. Jadi impian yang kita ingin capai nantinya itu bisa tercapai dengan kita berdoa dan juga bekerja keras. Iya, karena kalau berdoa aja nggak usah sama aja bohong. Iya, sama aja bohong. juga kayak gitu. Ya. Oke. Sekarang aku mau nanya nih, kira-kira ada nggak pesan-pesan yang mau Ko Jevan dan Ko Michael sampaikan ke teman-teman yang sekarang lagi nonton video ini? Mungkin untuk memotivasi mereka supaya lebih semangat belajar atau gimana? Mungkin dari Ko Michael dulu deh. Kalau pesan saya untuk teman-teman yang pertama, hormati dan hargailah guru-gurumu karena guru-gurumu yang telah mendidik dan membimbing kalian selama ini. Yang kedua, manfaatkanlah waktu yang ada dengan sebaiknya mungkin. Karena waktu yang sudah berlalu tidak akan mungkin kembali lagi. Yang ketiga, jadi saya melihat dari beberapa lomba sebelumnya yang ada di Petra, yang diselenggarakan Petra 3, itu banyak siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 yang memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa. Asalkan dibarengi dengan kemauan dan tekad serta kerja keras, pasti prestasi mereka akan bisa melebihi dari prestasi angkatan kami saat ini. Kalau untuk Coach Evan gimana? Ya benar sekali ya kata Michael. Ya untuk teman-teman semua, kita itu harus punya dulu cita-cita, punya tujuan supaya
kita sudah tahu kan kalau kita punya cita-cita, kita punya tujuan, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita harus melakukannya itu dengan bekerja keras, berusaha dan harus tekun agar tujuan tersebut dapat kita capai. Dan jangan lupa untuk selalu menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Dan quotes yang selalu saya pegang itu adalah do your best and let God do the rest. Wah, kasih applause dulu nih. Keren. Jadi kita itu harus apa ya, di sekolah ini juga kalau misalkan, karena kan kita juga ada nih ya yang nggak PTM, masih di online gitu, tetap hargain guru-guru kita, karena kan kalau nggak ada guru kita belajar lewat siapa gitu kan. Jadi harus tetap mengutamakan sekolah gitu guys. Jadi jangan ditinggal tidur gitu ya. Betul. Ini juga pesan untuk kalian semua. Iya. Oke. Untuk kedepannya Koko mau kuliah di mana dan jurusan apa ini? Kita kan mungkin ada bisa dijadikan sebagai referensi untuk kita yang mungkin lagi nyari jurusan dan kuliah mana yang tepat gitu. Gimana untuk Coach Evan dulu? Ya aku sendiri kan karena kebetulan aku dari menang Olimpiade itu bisa dapat beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Betul. Jadi aku sekolah di Kanada di University of Toronto di bidang finance dan ekonomi. Jadi betul ya, kalau kita ikut-ikut banyak lomba, terus itu juga bisa jadi benefit kita nantinya untuk cari kuliah dan jurusan yang tepat gitu. Kalau untuk Ko Michael sendiri? Kalau dari saya sendiri kuliah nanti itu di Universitas Surabaya. Saya ngambil jurusan finance. Wah. Jurusannya ambil jurusan finance ya, karena kan emang udah bergelut di Olimpiade ekonomi. Gitu. Nah, tapi kita mau tanya-tanya sedikit nih kok. Kenapa sih kok Koko ini mau ambil bidang ekonomi, nggak mau ambil bidang mungkin geografi, sejarah atau banyak bidang lainnya gitu? Kenapa? Untuk Ko Michael sendiri? Kalau dari saya, kenapa saya pilih bidang ekonomi itu karena dari dulu itu gini, pas kecil itu saya kan kalau misalnya ikut orang tua belanja, itu kan ada struknya. Iya. Orang biasa kan anak-anak kecil pada umumnya itu maunya yang bayar. Iya. Kalau aku beda, aku maunya itu ngelihat struk belanjaannya. Jadi aku mau lihat ini apa aja yang dibelanjain, berapa yang dikeluarin. Jadi dari situ dibilang mungkin kamu ada orang tua bilang ada minat di ya semacam keuangan atau ekonomi atau pembukuan gitu. Jadi di sana masuk ke bidang ekonomi. Berarti pertama ada interestnya dulu, terus langsung mendalami gitu. Kalau untuk Ko Jevon sendiri apa sama? Ya kalau aku sendiri itu sebenarnya awalnya itu dari kenal saham dulu ya. Jadi kenal investasi waktu SMP dan belajar terus waktu di SMA ini ternyata ada Olimpiade yang cukup berhubungan gitu ya ekonomi. Ya akhirnya aku ambil ekonomi buat Olimpiadenya. Ngelihat kalau ada peluang nih ya dengan bakatnya gitu. Oke. Dan nggak kerasa ya, ternyata kita udah ngobrol banyak banget ya. And makasih banget buat Ko Jevon dan Ko Michael sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng sama kita di sini. Semoga kedepannya kita masih bisa ketemu dan masih bisa sharing lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi. Ya, thank you Ko, thank you. Terima kasih. Semoga kedepannya Ko Michael sama Ko Jevon bisa terus berkarya dan membanggakan diri sendiri serta sekitar. Amin. Nah buat teman-teman yang sekarang lagi nonton, jangan lupa untuk like video ini, komen, share dan subscribe channel ini. Terus jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update-update konten terbaru dari channel ini. Ya, so thank you guys sudah mau dengerin podcast kita kali ini.